menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang berbahagia, di mana saudara dan saya kita akan merayakan Natal, dan kita percaya terang Kristus terus menerangi seluruh kehidupan saudara dan saya. Biarlah di hari Natal ini ada damai, ada sukacita, ada berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak. Sebelum kita memulai ibadah kita memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau di bulan Natal ini saudara bersukacita, bergembira karena Dia hidup di dalammu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimbahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Yohanes Wibowo. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa, otoritas untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita hari ini. Amin saudara.
Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri sebab kita ingin memuji Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari pujian ini dari awal bersama dengan sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, haleluya. Katakan siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari beri senyum kanan kirimu dengan sukacita. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mari tepuk tangan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kembali duduk dan saatnya kita akan menyembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menebus setiap dosa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa hati kami kepadamu.
Kami bawa hidup kami untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Asyakaralah basyikataka. Kerabasyakataka. Yarabasyakaralah basyikaralah basyikataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau
pujian-pujianmu saat ini kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena kasih-Nya, karena karunia-Nya, Dia mengorbankan hidupnya untuk kita anak-anak yang dikasihi. Oleh sebab itu mari sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Engkau yang layak untuk ditinggikan, untuk dimuliakan. Kami sembah Engkau, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lama she, ya lama, ya lama she, ya lama she, ya lama she. Haleluya. Kami sembah Engkau, Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau Bapa yang ajaib. Ya lama shekina ya ramo, inna lama sheki ya lama, ya lama shiki de lama, ya lama sakata kata, ya lama shaka tinggi na ya lama si, ya lama shaka dan ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab hanya kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau Bapa yang ajaib, yang memerintah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya,
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah roh dan hidup, kami hidup oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu penuh kuasa dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu pasti terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Urapilah lidah bibirku dan aku percaya semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkanlah mereka yang lemah dan aku percaya firman-Mu penuh kuasa, firman-Mu menyembuhkan mereka. Berikanlah kami telinga seorang murid. Berbicaralah dengan secara mudah dimengerti. Biarlah anugerah-Mu terus menuntun kami, Roh Kudus mengurapi kami, setiap kami yang ada di rumah masing-masing dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Berbicaralah bagi kami telah siap untuk mendengar. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang terang. Judul saya hari ini adalah terang itu adalah kasih karunia. Judulnya adalah terang itu adalah kasih karunia. Kita akan baca dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Yohanes 12 ayat 46, demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saya ulangi sekali lagi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Katakan amin. Sebenarnya bahasa aslinya bukan jangan tinggal, sekali-kali tidak mungkin. Ketika ada terang pasti gelap lari, pasti gelap tuh hilang. Jangan tinggal bukannya jangan tinggal, tetapi tidak mungkin bahwa gelap itu bisa menang dari terang. Manusia pada dasarnya tidak suka kegelapan. Manusia pada dasarnya lebih suka terang, tapi kehidupannya lebih suka di dalam kegelapan. Saya tidak mengatakan saudara, tapi saya percaya bahwa saudara adalah anak-anak terang. Amin. Dikatakan bahwa aku telah, bukannya belum, telah. Kapan datangnya? 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus lahir. Itu sebabnya terang yang ada dalam hidupmu adalah terang yang membawa kehidupan. Sampai di sini ada amin? Ada amin? Yang keras. Amin, puji Tuhan. Ya. Karena Alkitab juga mengatakan di dalam Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat yang keempat, dalam dia, dalam siapa? Dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tadi saya sudah katakan bahwa kegelapan tidak bisa menguasai terang. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan pasti jalannya berputar-putar terus. Sadar atau tidak sadar bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan tidak mau ketemu dengan terang. Dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup, hidup itu adalah terang. Berarti di dalam terang ada kehidupan. Amin. Ketika ada kegelapan, pasti tidak ada kehidupan. Sebagai contoh saya mau katakan demikian, ketika kota Detroit bangkrut, itu semuanya mati lampu di sana. Begitu lampu semua mati, terang tidak ada, mau menjual rumah $1 pun nggak laku. Karena gelap. Sama seperti ketika kita, saudara dan saya dulu, saya beri contoh, saya dulu senang piara ikan arwana super red, saya ada 4 waktu itu. Ketika lampunya mati, percaya atau tidak, ikan itu tidak bertahan lama. Kenapa? Cahaya itu yang memberi hidup. Alkitab juga mengatakan terang itu adalah hidup.
Amin. Siapapun saudara yang hari ini mendengar, saudara sudah menerima terang. Katakan menerima terang. Ketika saudara menerima terang, saudara menjadi terang di mana saudara berada. Saudara bukan harus menjadi terang, tapi saudara adalah terang dunia. Di ayat yang ke-6, Yohanes 1 ayat yang ke-6, demikian, datanglah seorang yang diutus Bapa yang namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian. Ayat yang ke-9 ini, terang yang sesungguhnya yang menerangi saudara dan saya bukan sedang datang. Bahasa aslinya sudah datang. Erkomai. Ia sudah datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang ke dunia, tetapi orang-orang milik kepunyaannya menolak. Saudara dan saya menerima, katakan menerima. Itu sebabnya di ayat 12 Tuhan berbicara kepada kita semua, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kalau kita baca surat Yohanes, Injil Yohanes ini berbicara tentang aku adalah aku. Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah pokok anggur yang benar, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah gembala yang baik. Kalau saudara teliti di Yohanes ini, Yesus melakukan mujizat 7 kali. Yang pertama apa? Masih ingat? Catat, buka catatan saudara. Yang pertama adalah air menjadi anggur. Amin. Yang kedua, penyembuhan anak pegawai istana. Yang ketiga adalah penyembuhan orang di Bethesda pada hari Sabat. Yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, berjalan di atas harir. Dan yang keenam, Yesus bicara tentang terang dunia. Kenapa Yesus bicara tentang terang dunia? Di Yohanes 9 dikatakan, akulah terang selama ada di dunia. Dia mengatakan itu kenapa? Dia menyembuhkan orang yang buta. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mengatakan bahwa kebangkitan Lazarus, tandanya Yesus membangkitkan Lazarus. Itu mujizat yang ketujuh. Tetapi kita tidak membahas itu, kita sedang membahas terang. Ia adalah terang dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya. Itu sebabnya kalau kita baca Kejadian, jadilah terang. Saat itu jadi terang. Yesus sudah ada di dunia. Amin. Dan di dalam Yohanes 12, Tuhan Yesus berbicara di ayat yang ke-35. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Amin. Di antara saudara nanti kan ada nomor telepon saya. Tolong kasih tahu, siapa di antara saudara yang senang kalau lampunya mati di rumah? Kabarin ke saya, nggak ada yang suka. Kita pada dasarnya tidak suka dengan kegelapan. Amin. Sebagai contoh saya mau katakan, saudara dan saya telah menerima terang, katakan amin. Tetapi terangnya itu bersinarnya bisa berbeda-beda.
Sama seperti lampu, ada dua lampu sama dengan wattnya 100, sama-sama 100, tapi yang satu lebih redup. Saudara bisa paham kenapa yang satu lebih redup? Ketika saya deketin, ketika kita deketin, ternyata yang satu ada abunya. Banyak abu. Itu sebabnya terang yang ada di dalam saudara dan saya itu sama. Terangnya itu sama dari Yesus. Hanya sinarnya yang berbeda. Kenapa? Ada hal-hal yang perlu dibersihkan. Amin. Hal-hal yang perlu dibersihkan adalah perbuatan daging. Saudara kalau paham, itu tolong dibuka di Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20-nya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21-nya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya perbuatan daging itu masih banyak dan sebagainya. Itu sebab itu yang harus dibersihkan sehingga saudara menerangi. Amin. Kita telah membaca bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Selama aku di dunia, percayalah kepadaku. Kita pindah sekarang ke kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan lebih dalam lagi, Tuhan akan mengajar kita lebih dalam lagi. Injil Matius pasal yang kelima ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Katakan terang dunia. Kamu terang dunia, bukan kamu harus tidak, kamu harus jadi terang. Bukan, saudara dan saya sudah menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Dikatakan saudara dan saya terang dunia. Tahu tujuan terang? Tujuan terang datang supaya kita melihat diri kita sendiri. Kita mengenal kita dengan sekitarnya. Salah satu contoh, ketika saudara pergi ke barbershop atau perempuan biasanya pergi ke salon. Pernah atau tidak saudara melihat salon yang remang-remang atau barbershop yang remang-remang? Tidak mungkin ada. Atau perempuan, wanita yang akan make up, dia perlu terang supaya dia tahu bagaimana keadaan dirinya. Andai kata tidak ada terang, mereka, anak wanita itu tidak bisa merias wajahnya. Kalau orang yang biasa merias pengantin, pasti di dalam kaca di pinggirnya itu banyak lampu sebagai terang, supaya menunjukkan keadaan dirinya. Pentingnya untuk mengenal keadaan diri sangatlah dipahami bagi mereka yang sering merias pengantin. Tujuannya adalah satu, supaya dia mengerti keadaan dirinya. Supaya mereka yang berdandan di depan kaca dan ada lampu tidak morat-marit, gambar alisnya tidak berantakan. Kalau di antara saudara yang senang dengan kegelapan dan saudara tidak sadar sehingga saudara berjalan berputar-putar terus. Amin. Tidak perlu mematikan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Saudara sudah bercahaya, hanya bersihkan abu yang ada dalam kehidupan kita.
Pribadi yang baik itu bercahaya dimanapun kau berada. Amin. Orang yang berada di dalam kegelapan pasti mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Arahnya. Arah jalannya. Kalau saudara tahu, saudara paham, ada di Alkitab seorang kuat yang bernama cahaya matahari. Kalau saudara pernah sekolah minggu, pasti saudara tahu persis siapa itu orangnya. Masih ingat? Ada yang ingat cahaya matahari? Kalau gitu saudara perlu sekolah minggu lagi. Namanya Simpson. Simpson itu bahasa aslinya cahaya matahari. Orang yang kuat. Kekuatannya bukan di rambut, tapi terangnya ada dalam hidupnya. Amin. Itu sebabnya tujuan daripada terang untuk menuntun orang lain supaya bisa pindah dari kegelapan menjadi terang. Untuk mengundang kegelapan tidak perlu diundang. Begitu terang pergi, kegelapan pasti datang. Amin. Begitu terang pergi, gelap pasti datang. Yang pertama tadi saya mau katakan kepada saudara bahwa tujuan dari terang adalah menuntun orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita tidak harus secara lisan. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan begitu kita kasih tahu, pasti dia marah. Pasti dia tidak bisa terima. Itu sebabnya caranya bawa ke terang yang ada dalam hidupmu ke mereka. Amin. Melalui kehidupan saudara dan saya yang berbeda, membawa orang lain menuntun kehidupan mereka yang tidak benar, yang ada di dalam kegelapan, ketemu yang namanya Yesus, tujuan daripada terang. Yang kedua, posisi daripada terang. Wujud daripada terang adalah perbuatan baik. Amin. Di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Wujud daripada terang adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik adalah tindakan nyata, bukan hanya perkataan atau hanya niat. Perbuatan baik itu bisa dilihat orang, perbuatan baik itu bisa menuntun orang, perbuatan baik di dalam kebenaran, sehingga dapat dinikmatin orang. Amin. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang sebagai contoh, orang yang ada di lantai 1 melihat ke depan dengan orang yang di lantai 3 atau di lantai 4 lebih jelas yang di lantai 4. Artinya ketika ada di posisi yang lebih tinggi, jangka pandangannya lebih luas. Itu sebabnya apabila terang itu ditaruh di atas kaki dia menerangi. Amin. Semakin tinggi dia ditaruh, semakin cahayanya melebar. Artinya perbuatan baik bukan hanya untuk orang-orang yang dekat atau baik dengan kita, tetapi kepada semua orang. Karena dikatakan sehingga menerangi semua orang. Amin. Yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara, sasaran dari terang. Perbuatan dan perilaku baik bukan untuk dipamerkan. Halo. Perbuatan baikmu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilihat orang.
Kalau saudara baca di ayat yang ke-16, supaya apa? Mereka melihat perbuatan yang baik, untuknya apa? Memuliakan Bapa di sorga. Sebagai pengikut Yesus, ada tujuan dari terang, ada posisi dari terang, ada sasaran dari terang. Amin. Meskipun saudara tidak diterima di orang-orang kegelapan, tetap saudara berbuat baik. Bukan menghindar, tapi tetap saudara berbuat baik. Supaya mereka tahu bahwa ada terang dalam hidupmu. Terang itu bukan menyilaukan, tapi menyinari. Kalau tuh terang yang menyilaukan adalah si iblis. Iblis juga bisa menjadi malaikat terang. Tapi terang yang dari Tuhan menyinari. Amin. Jadi saya mau simpulkan dari khotbah saya. Kesimpulannya tujuan terang adalah melalui kehidupan saudara dan saya, membawa orang lain kepada jalan hidup yang benar. Itu tujuan terang. Saudara terangnya bawa kemana saudara berada, supaya kegelapan itu sirna. Yang kedua, kebenaran daripada terang adalah berbuat perbuatan baik di dalam kebenaran. Bukan hanya untuk orang-orang yang di sekitar saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara, tetapi buat semua orang. Amin. Dan hal yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara. Sasaran dari terang adalah karena kasih-Nya Tuhan. Sasaran akhir dari perbuatan baik adalah agar Tuhan dimuliakan. Bukan kitanya yang dimuliakan. Itu sebabnya tadi saya mau katakan perbuatan baik itu bukan untuk jadi pamer. Tapi perbuatan baik supaya kita memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Amin. Jadi saudara sudah paham tujuan dari terang, posisi dari terang, sasaran dari terang. Dan ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah menerima kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang menjadi terang, katakan amin, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Hari ini saudara, Tuhan mengajar kita. Mengajar apa? Hidup di dalam terang, di dalam kebenaran, dan di dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus tuntun kami dalam perjalanan iman kami. Dan kami percaya kami adalah terang dunia. Itu sebabnya kami akan menjadi saksimu di mana Engkau tempatkan. Saat ini juga kami berdoa bagi anak-anakmu yang di rumah. Hibur mereka, kuatkanlah, sembuhkanlah yang sakit. Dan kami percaya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu, kami adalah milik-Mu, kesayangan-Mu, anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
kita telah diberkati lewat kebenaran firman pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya, kita akan menerima anugerah terbesar, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti saja, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan untuk disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, dan kami telah diberkati hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya di atas semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa serta penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami telah menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup yang kekal. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus.
Apabila ada minyak di antara saudara, boleh diangkat minyak saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah dimateraikan menjadi bait suci Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, berdiam di dalam kami, memenuhi kami, berkuasa atas kami, memimpin seluruh hidup kami. Minyak zaitun ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada perlindungan, ada kasih karunia demi kasih karunia dan berkat. Minyak ini adalah sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti fellowship online dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin. Saya percaya Roh Kudus yang memberikan kepada kita semua roh kemurahan hati untuk memberkati pelayanan ini. Dan setiap persembahan yang saudara beri dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan di dalam kebenarannya, Tuhan berjanji akan melipat gandakan setiap rupiah yang saudara beri. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan semua kebutuhanmu, semua keperluanmu, Tuhan sediakan tanpa syarat. Puji Tuhan. Di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA. Saudara boleh beri persembahan online di 8700 1331 77 dan persembahan persepuluhan online di 8700 105 777 dan juga kami sediakan QR di mana saudara boleh scan dan saudara boleh transfer untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya juga menghimbau dan juga mengajak terutama jemaat GCC dan juga siapapun yang tergerak untuk menelepon kami para pastor untuk berdoa bersama-sama. Di layar saudara kami sediakan nomor-nomor telepon para pastor Grace of Christ Community Church, di mana saudara boleh telepon kami, WA kami dengan sukacita siap melayani saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Dan juga setiap jam 9 malam kita punya program untuk berdoa secara bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. Di tempat kita masing-masing kita akan berdoa untuk keluarga kita. Ya, kita percaya Tuhan yang akan memberkati keluarga kita, memulihkan keadaan kita. Dan kita akan berdoa untuk GCC agar pelayanan ini semakin dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan sorga. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya bangsa ini segera bebas dari COVID-19 dan Tuhan berkati pulihkan Indonesia penuh kemuliaan. Dan bagi saudara, Bapak Ibu yang belum berlangganan channel YouTube GCCC, kami minta saudara tekan tombol subscribe-nya dan like dan komennya supaya pelayanan ini bisa menjadi berkat buat sebanyak-banyaknya orang. Artinya melalui pelayanan GCCC dengan iman kita percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari sebelum kita menerima doa berkat, saya mengajak saudara untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Bapa, kami bersyukur, kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa.
Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang di rumah bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus, Ia memberkati, memelihara kita semua, roh, tubuh dan jiwa kita sehat sempurna. Kita akan terangkat dalam kemuliaannya untuk pesta perkawinan domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.